Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nahda Aulia Fasya dengan NIM 250201010032. Saya dari kelas MJ202 dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro dengan topik analisis indikator ekonomi makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tahun 2021. Pembahasan ini berfokus pada kondisi perekonomian Indonesia, khususnya melalui tiga indikator utama, yaitu produk domestik bruto atau PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi indeks harga konsumen atau IHK. Melalui ketiga indikator tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021, khususnya di tengah proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Sebagai latar belakang, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat itu, adanya pembatasan sosial dan menurunnya mobilitas masyarakat membuat berbagai aktivitas ekonomi ikut mengalami perlambatan. Dampaknya bisa dilihat dari kegiatan konsumsi, investasi, maupun perdagangan yang tidak dapat berjalan seperti kondisi normal. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, tentunya diperlukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah melakukan kebijakan ekonomi dan moneter sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi perekonomian sekaligus mendukung proses pemulihan. Untuk melihat bagaimana perkembangan kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu, terdapat tiga indikator utama yang saya gunakan dalam pembahasan ini, yaitu produk domestik bruto atau PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi indeks harga konsumen atau IHK. Ketiga indikator tersebut nantinya akan digunakan untuk melihat bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, perkembangan nilai tukar rupiah, serta kondisi inflasi di tengah pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya pada April 2021, kondisi perekonomian Indonesia memang masih berada dalam tekanan akibat pandemi COVID-19. Namun, kalau dilihat dari beberapa indikator makroekonomi, sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda pemulihan. Dari sisi inflasi IHK, pada April tahun 2021 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan atau month to month, sedangkan inflasi tahunannya sebesar 1,42% secara year on year. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan kondisi harga masih cukup terkendali. Kemudian dari sisi nilai tukar, rupiah berada di kisaran 14.530 per dolar Amerika Serikat. Kondisi nilai tukar yang relatif stabil ini cukup penting karena dapat membantu menjaga kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Sementara itu, PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara year on year. Artinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka negatif. Meskipun begitu, kondisi ini sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan kontraksi yang terjadi pada beberapa periode di tahun 2020. Selain tiga indikator utama tersebut, terdapat juga yield SBN 10 tahun sebesar 6,39% dan indeks dolar atau DXY sebesar 92,06 sebagai bagian dari gambaran kondisi ekonomi pada periode tersebut. Jadi, dari data ini dapat dilihat bahwa perekonomian Indonesia pada saat itu memang belum sepenuhnya pulih karena PDB masih mengalami kontraksi. Tetapi inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil menjadi faktor yang mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga. Ada beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Hal ini penting karena permasalahan ekonomi juga cukup kompleks, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, sampai dengan stabilitas sistem keuangan. Pihak yang pertama adalah pemerintah tentu saja. Pemerintah memiliki peran utama dalam menjalankan kebijakan fiskal, salah satunya melalui penyusunan dan pelaksanaan APBN. Pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi dan menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.
Pada masa pandemi COVID-19, peran pemerintah menjadi sangat penting karena aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan penerimaan dan pengeluaran negara untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong kembali aktivitas ekonomi. Jadi kebijakan fiskal bukan hanya berkaitan dengan anggaran negara, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pihak yang kedua adalah Bank Indonesia atau BI. Kalau pemerintah lebih banyak berperan melalui kebijakan fiskal, Bank Indonesia memiliki peran penting melalui kebijakan moneter. Seperti yang terdapat pada slide, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menetapkan kebijakan moneter. Peran ini berkaitan langsung dengan indikator yang saya bahas sebelumnya, yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah. Stabilitas rupiah menjadi penting karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi aktivitas perdagangan maupun kondisi perekonomian secara keseluruhan. Begitu juga dengan inflasi. Inflasi perlu dikendalikan agar kenaikan harga barang dan jasa tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap dapat terjaga. Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang berbeda. Pemerintah melalui kebijakan fiskal, sedangkan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Tetapi keduanya sama-sama memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan dalam mengawasi sektor perbankan, menjaga kesehatan lembaga keuangan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Peran OJK juga penting karena sektor keuangan menjadi salah satu bagian yang mendukung aktivitas ekonomi. Misalnya, masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan sistem perbankan dan lembaga keuangan yang sehat untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan. Karena itu, pengawasan diperlukan agar sektor jasa keuangan tetap berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga. Kemudian terdapat KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. KSSK memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Peran ini menjadi semakin penting ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Selain lembaga-lembaga tersebut, masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Hal ini karena pada akhirnya aktivitas ekonomi secara nyata dijalankan oleh masyarakat dan dunia usaha, misalnya melalui konsumsi, investasi, dan produksi. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, produksi dunia usaha juga dapat ikut terdorong. Begitu juga dengan investasi yang dapat mendukung aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, proses pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait, tapi juga membutuhkan respon dan aktivitas dari masyarakat serta pelaku usaha. Jadi dari bagian ini dapat dipahami bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter, OJK mengawasi sektor jasa keuangan, KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara masyarakat dan pelaku usaha berperan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi secara langsung. Dengan adanya koordinasi tersebut, kebijakan yang dijalankan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya pada kondisi pandemi COVID-19 tahun 2021. Selanjutnya saya akan membahas pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Pada April 2021, nilai tukar rupiah berada di kisaran 14.530 per dolar Amerika Serikat. Kondisi nilai tukar yang relatif stabil menunjukkan bahwa pasar keuangan masih cukup terjaga. Stabilitas rupiah yang penting untuk menjaga kepercayaan investor serta mendukung kegiatan perdagangan dan investasi, karena kalau nilai tukar mengalami perubahan yang terlalu besar, hal tersebut yang dapat mempengaruhi biaya impor maupun aktivitas dunia usaha. Kemudian dari sisi inflasi IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13% secara month to month dan 1,42% secara year on year. Inflasi yang masih terkendali menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa tidak terlalu tinggi, sehingga daya beli masyarakat dapat lebih terjaga.
Kondisi ini juga membantu memberikan kestabilan bagi rumah tangga maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketika daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga, aktivitas ekonomi juga memiliki peluang untuk kembali meningkat. Jadi nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan inflasi yang terkendali sama-sama berperan dalam mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah kondisi pandemi pada tahun 2021. Selanjutnya kita melihat kondisi PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021. Pada periode ini, PDB Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara year on year. Artinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, perekonomian Indonesia masih mengalami penurunan. Meskipun masih berada di angka negatif, kondisi ini sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020, ketika dampak pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kalau dilihat dari komponennya, ekspor tumbuh sebesar 6,74%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan global dan mulai membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Kemudian konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,96% yang didukung oleh stimulus fiskal dan pencepatan belanja pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23% dan investasi sebesar minus 0,23%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan kegiatan investasi pada saat itu masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Jadi secara keseluruhan PDB Indonesia memang masih terkontraksi, tetapi arahnya sudah menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekspor dan konsumsi pemerintah menjadi faktor yang membantu menahan kontraksi agar tidak semakin dalam. Sementara konsumsi rumah tangga dan investasi masih membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Selanjutnya, jika dikaitkan langsung dengan PDB triwulan 1 2021, nilai tukar rupiah dan inflasi juga memiliki peran dalam mendukung kondisi perekonomian pada saat itu. Dari sisi nilai tukar, rupiah relatif stabil di kisaran 14.530 per dolar Amerika Serikat, membantu menjaga kepercayaan investor dan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Nilai tukar yang stabil juga membantu menekan risiko kenaikan biaya impor, terutama untuk bahan baku yang masih berasal dari luar negeri. Kondisi ini tentunya cukup penting untuk mendukung kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi inflasi IHK, inflasi yang terkendali sebesar 0,13% secara month to month dan 1,42% secara year on year, membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ketika daya beli tetap terjaga, konsumsi rumah tangga juga memiliki peluang untuk kembali meningkat. Jadi meskipun PDB triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi, stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terkendali ikut menciptakan kondisi yang lebih mendukung proses pemulihan. Artinya keduanya memang tidak secara langsung membuat PDB langsung tumbuh positif, tetapi menjadi faktor pendukung agar aktivitas konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan dapat berangsur membaik. Kalau dilihat secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih berada dalam proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Perekonomian memang belum sepenuhnya kembali normal, tetapi sudah mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup positif. Dari sisi inflasi, pada April 2021 itu tercatat sebesar 0,13% secara bulanan dan 1,42% secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan inflasi masih relatif terkendali, sehingga kenaikan harga tidak memberikan tekanan yang terlalu besar dan stabilitas harga masih dapat terjaga. Kemudian nilai tukar rupiah berada di sekitar 14.530 per dolar Amerika Serikat. Kondisi rupiah yang relatif stabil juga menjadi hal yang cukup penting di tengah situasi pandemi, karena menunjukkan kondisi pasar keuangan yang masih terjaga. Nah, sementara itu PDB triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara year on year. Walaupun masih berada di angka negatif, kontraksinya sudah lebih kecil dibandingkan beberapa periode tahun 2020. Jika kondisi ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi mulai berkurang. Kalau ketiga indikator tersebut dilihat secara bersamaan, kondisi ekonomi Indonesia memang belum bisa dikaitkan pulih sepenuhnya.
tetapi arahnya sudah mulai membaik. Inflasi tetap terkendali, nilai tukar relatif tetap stabil, dan penurunan PDB mulai mengecil. Jadi pada tahun 2021 itu mulai terlihat adanya proses pemulihan ekonomi yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan data Bank Indonesia April 2021, kondisi perekonomian Indonesia memang masih terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun dari beberapa indikator yang sudah dibahas, mulai terlihat adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari inflasi IHK yang masih terkendali sebesar 0,13% secara bulanan dan 1,42% secara tahunan, serta nilai tukar rupiah yang relatif stabil di kisaran 14.530 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini cukup penting karena membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, PDB triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara year on year. Meskipun masih negatif, kontraksi tersebut sudah lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Artinya perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih, tapi tekanan ekonominya sudah mulai berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 berlangsung secara bertahap. Stabilitas inflasi dan nilai tukar menjadi faktor pendukung, sementara membaiknya pertumbuhan PDB menunjukkan adanya perkembangan ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan tetap menjadi hal penting agar proses pemulihan dapat terus berlanjut. Demikian pemaparan saya mengenai infografis kondisi perekonomian Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa kebijakan dari berbagai pihak, pergerakan nilai tukar rupiah, serta kondisi inflasi memiliki peran penting terhadap stabilitas dan proses pemulihan ekonomi khususnya terhadap PDB Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.